Rame pasar ya teman-teman. Mungkin lewat sini bisa lah. Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog Bukit Media. Hari ini kita bikin motovlog ya teman-teman. Jadi setelah sekian lama kita nggak bikin motovlog, hari ini kita bikin motovlog lagi. Sampai aku diingetin sama istriku loh teman-teman, katanya lama udah nggak bikin motovlog, bikin motovlog katanya kayak gitu. Ya karena memang udah lama ya kita nggak bikin motovlogan, karena ya memang di Januari kemarin itu crowded banget ya. Istri sempat sakit juga, orang tua sempat sakit, dan kita ngurus itu ini itulah, sampai kita bikin kontennya agak jarang-jarang kemarin. Ya alhasil yang diupload memang konten stok kita aja. Jadi selain konten-konten fresh kayak gini, kita itu punya konten stok ya teman-teman. Jadi kita memang nyetok konten ya, fungsinya kayak gitu biar channel ini terus berkembang walaupun kita ada kendala di dalamnya kayak gitu teman-teman. Jadi buat kalian semuanya kita berusaha untuk selalu menyajikan konten apapun keadaannya. Nah hari ini kita bikin motovlog deket-deketan aja ya. Sebenarnya ini tuh deket rumah teman-teman. Ini itu adalah jalan dari Kecamatan Pulung, yang di pasar tadi itu Kecamatan Pulung ya, di Ponorogo Timur. Nah ini adalah jalan ke Kecamatan Soko teman-teman. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan ke Kecamatan Soko karena ini masih pagi sebenarnya. Jadi ini masih jam 8, masih pagi. Dan suasananya mendukung untuk bikin motovlog ya. Jadi mendung tapi nggak hujan. Semoga, aduh, ini kameranya jatuh. Ya ini mendung tapi nggak hujan. Semoga nggak hujan sampai nanti kita selesai bikin motovlog ya. Nah ini yang sempat jatuh itu HP ku A8 2018 yang tak bikin kontrol di depan ya. Karena kalau pakai PCE gini enak teman-teman. Jadi itu ditekan kayak gini, ditekan sama visornya ini, dia itu udah kayak ngunci kayak gitulah. Jadi kalau nggak terkena goncangan yang keras banget itu dia nggak akan lepas. Jadi ini yang tak bahas di TikTok juga ya, si naruh HP di sebelah sini. Tapi kalau di tempat kalian itu rawan mungkin begal dan lain sebagainya ya, jangan ditaruh sini ya, bahaya. Nah sambil kita motovlogan hari ini, kita mau bahas tentang Honda PCX 160 ku ini ya teman-teman. Jadi dari kemarin banyak juga yang tanya tentang Honda PCX 160 ini setelah beberapa bulan pemakaian, bagaimana, kendalanya apa dan lain sebagainya. Nah hari ini kita sedikit bahas ya. Dan kemudian kita bahas juga ya tentang Vario 160. Bagaimana kalau Honda PCX 160 ini seandainya ditukar dengan Honda Vario 160 kayak gitu. Nah ini jalan menuju Kecamatan Soko teman-teman. Nah kalau kalian ke Ponorogo ini tuh di sebelah timur, dan ya di kanan kiri kayak gini. Ini lumayan nyaman. Di kanan kiri itu suasananya sejuk ya, perkebunan warga, kemudian ada pohon jati juga. Nah di kanan dan kiri itu pohon jati. Nah ini banyak warga sekitar yang pergi ke kebun atau pergi ke sawah ya. Wih, jalannya memang naik turun kayak gini, tapi ini aspalnya enak. Dan kalau kalian tahu, ini tuh juga jalan yang digunakan bus Dampri Perintis itu untuk menuju ke Trenggalek dan Tulungagung teman-teman. Jadi sekarang itu banyak bus-bus Dampri Perintis itu ya, yang menuju ke Trenggalek, terus kemudian dari mungkin Caruban ke Telaga Ngebel itu banyak. Kemudian ada juga yang dari Magetan ke Pantai Klayar, Pacitan itu ada. Nah kita ini sedikit menanjak, dan Honda PCX 160 kalau digunakan nanjak kayak gini ya nggak masalah, dia santai-santai aja. Teman-teman, jadi di sini tuh ada warung-warung ya. Nah ini tuh biasanya rest area, kemudian warung-warung sego tiwul kayak gitu. Enak ini teman-teman, aku pernah makan di sini sih. Jadi kalau kalian lewat sini, kalian bisa cobain makan di situ. Apa nanti kita coba? Nah ngomong-ngomong tentang Honda PCX 160 ku ini, dia itu sudah berumur sekitar 6 bulanan ya. Jadi udah tak pakai sekitar 6 bulanan. Kalau nggak salah ini belinya bulan 7, kalau Yamaha NMAX itu bulan 4. Nah kemudian kenapa Honda PCX ini jarang nongol di YouTube? Jawabannya karena memang Honda PCX ini sekarang sering dipakai istri. Jadi hari aku sering pakai Yamaha NMAX. Maka dari itu yang sering tak utak-atik, sering tak bikin konten modif ya. Sementara ini masih Yamaha NMAX. Mungkin Honda PCX ini juga, tapi kan yang pakai istri. Jadi aku nanti koordinasi sama istri juga maunya dibikin kayak apa. Nah
rencana yang udah jadi sih sebenarnya ini mau dicat violetnya dulu, mau dicat red candy sih. Nah ini tanjakan yang cukup tinggi ya teman-teman, dan Honda PCX ya tenaganya masih mumpuni untuk naik seperti ini. Ini tinggi banget tanjakannya, kemudian ada tikungan juga. Nah, jadi selama 6 bulan, kurang lebih 6 bulan pemakaian ini Honda PCX ini mungkin tak servis baru 2 kali ya teman-teman. Yang pertama itu di bengkel resmi karena ini apa? Di bengkel resmi karena ada servis gratisnya juga, kemudian ada ini gratis olinya juga. Kemudian yang kedua itu di bengkel umum, kemarin di Genius Motor. Kalau video shotnya mungkin ada di sini. Nah kemudian ganti olinya juga itu 2 kali itu. Nah ngomong-ngomong tentang ganti oli, Honda PCX ini setelah 1000 itu kelipatannya nanti 6000 ya teman-teman. Kemudian banyak juga teman-teman, loh kok 6000 kok nggak kejauhan bang kayak gitu. Nah 6000 ini adalah standar pabrikan ya teman-teman. Jadi oli cengnya itu ada pom ini juga. Nah oli ceng di speedometer Honda PCX 160 ini dia itu menyala di kelipatan 6000. Bisa direset kayak di Honda Vario 125 atau 150 ya kan. Kalau itu bisa direset, terserah kalian mau dikasih interval berapa. Nah kalau di Honda PCX sendiri ini dia 6000 dan itu paten, nggak bisa direset. Aku sendiri nyari cara-caranya untuk ngerubah intervalnya ini belum nemu. Mungkin memang nggak bisa sih teman-teman. Nah kemudian jadi kalau kalian mungkin ngerasanya 6000 itu kelamaan ya, kalian tinggal dihitung sendiri aja. Ketika sudah 3000 mungkin itu kalian ganti sendiri, tapi memang oli cengnya nanti nggak nyala teman-teman. Mungkin nyalanya di kelipatan 6000 aja. Wah, enak, sejuk suasananya teman-teman. Kabut, dingin, dibikin jalan-jalan pagi pakai motor enak nih. Jadi nggak terlalu rame juga. Nah kalian kalau San Mori kan biasanya di tempat-tempat rame. San Mori itu di tempat-tempat sepi kayak gini loh. Enak, nggak macet, kemudian sepi, suasananya juga mendukung. Nah kemudian selama 6 bulan pemakaian ini apa yang kita rasakan dengan Honda PCX 160 ini? Sebenarnya sih nggak ada kendala ya. Sempat kaget juga kemarin di YouTube itu banyak yang komen, ada beberapa komen yang bilang, Bang setelah 6000 pemakaian gimana kok banyak yang cerita di YouTube mesin gredek dan lain sebagainya, kemudian keluar asap, kemudian apalah, banyak yang komen kayak gitu. Nah sepengalamanku pribadi ya teman-teman pakai Honda PCX 160 selama 6 bulan pemakaian ini memang nggak ada kendala. Radiator rembes juga enggak, kemudian gredek juga enggak. Nah kalau menurutku ya semua Matic itu akan gredek kalau enggak dirawat dengan baik. Loh di sini ada masjid yang bagus nih, keren ya masjidnya teman-teman. Aku baru tahu ini, jadi udah lama nggak kesini. Honda PCX 160 atau Matic apapun, mungkin Yamaha NMAX dan lain sebagainya, dia akan tetap gredek kalau nggak dirawat dengan baik teman-teman. Karena gredek ini kalau menurutku kan dari CVT-nya ya, jadi CVT-nya nggak dirawat, nggak dibersihkan, pasti nanti akan gredek. Yamaha NMAX ku itu walaupun belinya bulan 4, dia sudah ganti roller. Karena ya memang Yamaha NMAX ini kerja keras. Dia sekarang udah 16.000 belum 1 tahun padahal. Karena memang sering tak pakai kesini Ponorogo, Jombang kayak gitu. Jadi sekarang memang udah ganti roller dan sampai sekarang juga nggak ada gredeknya tuh. Jadi kalau ada yang bilang motor baru kok gredek, rasanya motor baru itu nggak akan gredek kalau dirawat dengan baik. Contohnya di Honda PCX 160 ini juga dia baik-baik aja, nggak gredek sama sekali. Kemudian mungkin kalau ngomong soal kendala atau kekurangan ya, mungkin kalau dari tenaga kemudian performa harian ya mungkin standar lah. Honda PCX ini nyaman digunakan selama 6 bulan pemakaian ini. Kalau aduh ini jalannya kok mulai rusak di sini. Kalau untuk bodi memang ya, jadi Honda PCX ini kalau urusan bodi dia kalah sama Yamaha NMAX. Menurutku sendiri, menurutku pribadi, Yamaha NMAX ini dia lebih solid. Dia lebih solid, build quality-nya, kemudian body-bodinya ini memang nggak mudah getar ya.
Sebelumnya kita ini udah masuk kecamatan Soko teman-teman. Jadi ini adalah pasar kecamatan Soko. Kalau kita lurus terus ini nanti kita sampai di ini air terjun itu kalau nggak salah, arah air terjun ya. Nah ini kecamatan Soko Ponorogo. Di kanan kiri banyak sawah, kemudian masih alami ya, alami banget, sampai jalannya ini rusak. Nah ini udah jam 8:30 loh sebenarnya, tapi mataharinya belum muncul sama sekali, masih kabut di sekitar sini. Jadi memang ini tergolong dataran tinggi ya. Rumahku itu memang udah tergolong dataran tinggi kalau di wilayah Ponorogo sini teman-teman. Kemudian kalau kita ngomong-ngomong tentang Honda Vario 160, kalau disuruh pilih mana, Honda BCX 160 atau Honda Vario 160, ya tak pilihnya ini, Honda BCX 160. Ini ada jamnya, kemarin ini udah kita review di TikTok ya. Alasannya sederhana, karena ini udah kita beli. Nah selain itu memang walaupun mesinnya sama ya, jadi mesinnya identik, tetapi kan desainnya berbeda, posisi readingnya beda. Nah kalau di Honda PCX ini, kalau aku ya ini lebih mendukung untuk perjalanan jauh ya, dari posisi berkendara, kemudian ergonomisnya, dan untuk bagasinya itu kalau menurutku itu sesuai dengan kebutuhan kami gitu teman-teman. Nah kalau kalian suka dengan Honda Vario 160, mungkin kalian bisa beli Honda Vario 160 itu. Jadi Honda Vario 160 itu kalau menurutku juga bagus loh teman-teman, dari segi mesinnya, kemudian tampilannya sih. Jadi tampilannya itu waktu di foto pertama kali lihat itu kan kayak gimana gitu, aneh ya. Ternyata setelah lihat itu aslinya itu bagus loh teman-teman. Jadi keker, kemudian gede juga. Nah kalau urusan tangki bahan bakarnya di belakang atau di bawah sini itu tergantung selera juga ya. Mungkin banyak dari teman-teman kan yang menyandingkan dengan Yamaha Aerox ya, tapi itu selera sih teman-teman. Nah mungkin segitu dulu aja ya video kita hari ini. Nah ini yang tadinya tanjakan, ini kita udah di turunannya, kita balik. Mungkin segitu dulu aja video motovlog hari ini. Kita kangen-kangenan lama nggak motovlog, jadi kita bikin motovlog di dekat-dekat rumah aja, membahas tentang Honda Vario 160 dan juga Honda PCX 160 si Goji ini teman-teman. Nah bagi kalian yang punya ide bikin motovlog tentang apa, silahkan tulis di komentar di bawah. Pengen bertanya apa juga silahkan tulis komentar kalian di bawah. Kalau aku tahu jawabannya nanti tak jawab, kalau aku belum tahu jawabannya nanti tak cari jawabannya teman-teman. Nah mungkin ke depan kita juga akan memperbanyak konten-konten playlist lain ya, selain review sepeda motor teman-teman. Karena channel ini kita bangun dulu kan juga ada yang transportasi, kemudian review tempat wisata, penginapan dan lain sebagainya. Nah tapi memang yang lebih sering kali ini tuh masih di review tentang roda 2 ya. Nanti ke depan kita bakal bangun lagi playlist lainnya ya, biar mungkin yang teman-teman subscribe dulu tentang review hotel, kita bisa balik nonton lagi kayak gitulah teman-teman. Nah yang penting dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, kemudian di share mungkin kalau video dari kami berguna. Nah mungkin teman-teman yang suka video-video pendek, kalian bisa lihat juga di short kita, ada Pakit Media Short, dan juga di TikTok di @pakitmedia juga teman-teman. Kemudian kalau kalian mau cari barang-barang yang kita review, kalian bisa cek link di deskripsi box. Pasti kita cantumkan di situ kalau kita review barang teman-teman, untuk link pembeliannya. Nah terima kasih selalu mendukung channel ini dengan cara menonton dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian kalau video dari kami berguna. Ingat selalu pesan ibu, kemana-mana selalu pakai masker, jaga kesehatan kalian, dan jangan lupa sering cuci tangan. Jangan lupa bahagia, karena bahagia tidak perlu menunggu masa depan teman-teman. Kebahagiaan bisa kalian ciptakan dengan kesederhanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.